wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita akan bahas tentang object oriented programming pada Python. Nah, di sini nanti akan terbagi menjadi dua. Jadi kalau yang materi yang pertama ini lebih kepada kelas, terus kemudian function, dan nanti juga akan membahas tentang konstruktor dan objek. Nah, nanti yang di pertemuan selanjutnya itu bahasannya beda lagi ya. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu tentang apa itu OOP. OOP itu apa sih? Nah, di sini adalah konsep pemrograman yang menekankan pada paradigma atau cara pandang terhadap suatu masalah berdasarkan objek. Dalam konsep OOP, semua itu adalah objek dan dipresentasikan dalam bentuk objek. Nah, di sini OOP itu kalian nggak akan ketemu di mata kuliah algoritma aja, tapi nanti di desain web ada, di pemrograman web ada. Jadi ini tuh basic banget ya. Kalau yang namanya OOP ini cakupannya dia luas. Nah, dalam konsep pemrograman berbasis objek ini ada kelas ya. Ini kita nggak asing dengar istilah kelas ya. Kelas ini adalah bagian dari sebuah program. Nah, di dalam kelas ini kita bisa mengelompokkan beberapa objek. Nah, jadi misalnya di sini kita mau menggambarkan mobil ya. Mobil itu warnanya seperti apa? Hitam, kemudian transmisinya manual. Nah, kemudian di sini dia didefinisikan lagi. Nah, jadi si transmisinya nih mau lebih detailnya seperti apa, kemudian drive self, kemudian kalau mau menampilkan tinggal ketikkan perintah print ya di sini. Nah, perlu diperhatikan di sini kelas ini nggak akan bisa berjalan tanpa adanya perintah untuk menjalankan program utama ya. Nah, jika perhatikan dalam kelas terdapat dua atribut yaitu color dan transmission ya. Nah, metodenya menggunakan drive dan reverse. Metode dan konsep OOP mewakili suatu behavior dari suatu kelas atau objek sendiri. Nah, sekarang kita akan lebih detail membahas tentang function atau metode ya. Jadi ini tuh metode itu istilahnya sama dengan function. Tapi kalau sebetulnya kalau misalkan dalam konsep algoritma yang sebenarnya itu ada dua ya, ada prosedur. Tapi kalau di sini dianggap sama. Nah, di sini fungsi metode dalam konsep OOP adalah untuk mempresentasikan suatu behavior. Nah, jadi kita nih mau ngasih perilaku dari sebuah objek itu seperti apa gitu. Apakah misalnya mobil nih, dia mau bergerak maju atau mundur. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Contoh programnya. Ini gear position on. Nah, kemudian pada metode change gear terdapat satu parameter yaitu gear. Nah, ketika metode tersebut dipanggil, Anda tidak akan memberikan value pada parameter tersebut, maka program akan error. Nah, ini udah pasti error nih kalau dijalankan karena kan dia nggak ada value-nya ya. Nah, tuh. Nah, ini kalau mau di posisi N atau posisi R ya. Nah, jika diperhatikan terhadap ada keyword self ya. Nah, ini adalah salah satu parameter metode di atas. Jadi metode itu ada yang pakai parameter, ada yang enggak. Nah, dalam bahasa pemrograman terdapat keyword this yang memiliki fungsi mirip dengan keyword self. Pemberian keyword self pada parameter suatu metode menjadi wajib jika kita mendefinisikan metode tersebut di dalam suatu blok atau kelas. Nah, ini lebih detail lagi, kita akan nanti bahas juga tentang kelas ya. Nah, sekarang lanjut dulu ke constructor. Nah, pada awal contoh di atas penjelasan terhadap sebuah metode bernama, nah ini yang pakai underscore ya. Nah, ini yang disebut dengan constructor. Ini juga ada di bahasa, ini juga di PHP nanti muncul ya di pemrograman web nih. Seperti ini nih sering ada ya. Nah, ini contohnya menggunakan objek dari kelas itu sendiri. Nah, ini sebetulnya salah satu bagian dari program juga nih, jadi dia pakai underscore. Ini untuk eksekusi biasanya. Ketika objek dibuat dari kelas car konstruktor langsung dieksekusi. Hal ini berguna jika Anda membutuhkan proses inisialisasi ketika suatu objek dibuat. Suatu konstruktor juga bisa memiliki satu atau beberapa parameter sama seperti metode pada umumnya, namun konstruktor tidak bisa mengembalikan value. Nah, selanjutnya ada objek. Objek merupakan produk dari suatu kelas. Jika kelas merupakan blueprint dari suatu rancang bangunan, maka objek adalah bangunan itu sendiri. Begitu pula analogi yang bisa digambarkan mengenai relasi antara kelas dan objek.
Nah, ini contoh implementasinya ya. Nih. Jadi dalam objek ini bisa dilakukan beberapa perintah. Kata apakah posisi engine is ready, terus kemudian drive menyetir, kemudian reverse itu berputar arah ya, kemudian change gear, lalu ada return juga. Nah, return ini bagian dari metode ya di sini. Return ini perintah untuk menjalankan suatu metode sebetulnya. Nah, ini inheritance, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan materinya bisa dipahami.